Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang sistem periodik unsur, dan kali ini kita akan belajar tentang sifat dari keperiodikan unsur itu sendiri. Jadi ada 4 sifat. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronnegatifan. Nah, bagaimana keempat sifat tersebut atau bagaimana sifat keperiodikannya kita akan bahas di video kali ini. Yang pertama, ya kemarin kaitannya sudah dengan tabel periodik unsur. Jadi di dalam tabel periodik unsur itu ada golongan dan ada periode. Periode itu yang secara vertikal, golongan yang secara horizontal. Ya, jadi untuk sifat keperiodikan itu biasanya kita cara membacanya itu bagaimana sifat yang dalam satu periode. Kalau sifat dalam satu periode berarti cara membacanya adalah secara horizontal atau dalam periode yang sama. Kemudian kalau dalam satu golongan berarti cara membacanya kalau untuk yang satu periode cara membacanya secara horizontal, ya, atau dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau dalam satu golongan yang sama, misalkan dalam satu golongan A, maka cara membacanya adalah secara vertikal, ya. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu untuk konfigurasi, ya. Jadi ini sebagai materi prasyaratnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang konfigurasi untuk dari model atom bor, ya. Jadi ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Nah, di kulit K sendiri ini maksimal ada 2 elektron. Kemudian di kulit L ini maksimal ada 8 elektron. Kemudian di kulit M ini maksimal ada 18 elektron. Dan di kulit N maksimal sebanyak 32 elektron. Ya, kita ambil contohnya, misalkan litium dengan nomor atom 3, maka konfigurasinya adalah di kulit pertama atau di kulit K itu ada 2 elektron. Kemudian di kulit L berarti ada sisanya, yaitu ada sebanyak 1 elektron. Jadi konfigurasinya adalah 2, 1. Kemudian Na, konfigurasinya itu berarti ada dengan nomor atom 11, berarti ada elektronnya juga ada 11. Ya, jadi konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kemudian kalau untuk kalium, kalium itu nomor atomnya 19, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 1. Kemudian contoh yang keempat, magnesium. Nah, magnesium ini nomor atomnya 12, jadi konfigurasinya adalah 2, 8. Nah, ini sudah ada 10 elektron, berarti sisanya adalah 2. Ya. Nah, karena nanti ini akan kita gunakan untuk menganalisis bagaimana sifat keperiodikannya, ya. Nah, ini konfigurasi yang seperti ini hanya bisa digunakan untuk konfigurasi pada unsur golongan A, ya, untuk unsur golongan A, dan itu pun juga tidak semua nomor atom bisa, mungkin hanya untuk unsur-unsur yang nomor atomnya kecil, misalkan di bawah 20. Nah, ini disebut sebagai elektron valensi, ya, atau elektron yang berada di kulit terluar. Ini pun juga sama, ya. Kemudian kalau untuk menunjukkan jumlah kulitnya itu kita lihat, misalkan Li ini ada konfigurasinya 2, 1, berarti ada 2 kulit atau terletak di periode 2. Kalau kemarin kan kita menggunakan teori atom mekanika kuantum, ya, menggunakan bilangan kuantum. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang jari-jari atom itu sendiri, ya. Jadi kalau untuk model atomnya yang kita bahas adalah menggunakan model atom bor untuk mengidentifikasi bagaimana kecenderungan jari-jari atom itu sendiri, ya. Nah, yang pertama, jari-jari atom itu definisinya adalah jarak inti dengan elektron yang berada di kulit terluarnya, ya. Jadi jarak dari inti atom
dengan elektron yang berada di kulit terluarnya, ya. Jadi kalau di sini ada intinya, di sini elektron terakhir, maka jaraknya adalah ini. Nah, ini yang disebut sebagai jari-jari atom. Nah, contoh kecenderungannya sendiri. Nah, ini ada beberapa data, ya. Ini ada gambarannya. Ini untuk yang 1A seperti ini jari-jarinya. Kemudian yang 2A juga ada. Kemudian yang dalam periode ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5 dan periode 6. Kita lihat kecenderungannya, ya. Kalau dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah kalau kita lihat kecenderungannya itu dari kecil semakin besar. Ya, berarti jari-jarinya semakin besar. Sedangkan kalau dalam satu periode itu berarti dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat polanya dari kiri ke kanan itu kecenderungannya jari-jari atomnya dia semakin kecil, ya. Jadi kenapa bisa semakin kecil, kenapa bisa semakin besar, kita akan bahas. Yang pertama, kecenderungan jari-jari dalam satu golongan, ya. Kalau dalam satu golongan kita lihat nih, dalam satu golongan itu kan dia jari-jarinya semakin besar. Kenapa bisa semakin besar? Kita ambil contoh, misalkan untuk litium, ya. Untuk litium dengan nomor atom 2, litium dengan nomor atom 3, konfigurasinya adalah 2, 1. Kemudian natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kemudian kalau untuk kalium dengan nomor atom 19 yaitu 2, 8, 8, 1. Nah, kita gambarkan model atom seperti yang diungkapkan oleh Bohr dari masing-masing atom berikut. Ya, Li berarti ini ada 2 kulit. Jadi kita gambarkan intinya. Nah, ini intinya kan kemarin ada neutron dengan proton. Di kulit pertama itu jumlahnya ada 2 elektron. Ya, ini kulit pertama ada 2 elektron. Di kulit kedua ada berapa? Ada 1 elektron. Nah, ini di kulit kedua ada 1 elektron. Kemudian ini yang Li. Kalau yang hidrogen gimana? Ya, hidrogen kan hanya nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya adalah 1 aja, atau hanya memiliki 1 kulit. Ini intinya, ini kulit pertama, berarti hanya ada 1 elektron. Kemudian natrium 281, berarti di kulit pertama ini intinya, di kulit pertama ada 2 elektron, 1, 2. Kemudian di kulit kedua ada 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kulit ketiga ada berapa? Ada 1 elektron. Ya, nah dari sini pun sudah kita lihat kenapa kok jari-jarinya bisa semakin besar. Ini untuk yang natrium, ini yang untuk Li tadi. Kemudian yang kalium konfigurasinya 2881, ada 4 kulit. Berarti ini kita gambarkan intinya dulu. Kemudian ini kulit yang pertama ada 2 elektron, 1, 2. Kulit kedua ada 8 elektron, kulit ketiga juga ada 8 elektron, dan kulit keempat ada 1 elektron. Ya, ini gambarnya terlalu jelek, jadi mohon maaf. Ini kulit ketiga ada 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 elektron juga di kulit kedua. Ya, jadi kalau kita lihat udah kelihatan nih kecenderungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, inti tadi kan jarak dari jari-jari itu jarak inti dari kulit elektron di kulit terluar. Ini cuma ada 2 kulit, ini ada 3 kulit, ini ada 4 kulit. Jadi kenapa kok dalam satu golongan itu jari-jarinya semakin besar? Ya, karena jumlah kulitnya pun juga semakin banyak. Ya, ini kulit pertama atau berada di periode pertama, ini ada periode kedua dan seterusnya. Ya, jadi kenapa
jari-jarinya dari atas ke bawah, ya jari-jari atomnya bertambah dari atas ke bawah, itu karena jumlah kulitnya semakin banyak. Kalau jumlah kulitnya semakin banyak, berarti gaya tarik antara inti dengan elektron di kulit terluarnya itu dia semakin lemah. Kalau gaya tariknya semakin lemah, otomatis kan dia semakin jauh tuh. Kalau dianya semakin jauh, berarti jari-jari atomnya semakin besar. Ya. Nah, itu alasan kenapa kok jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Berikutnya, kecenderungan atau pola jari-jari atom untuk dalam satu periode. Kalau kita lihat dalam satu periode, misalkan nih periode 2, ya. Ini dari Li, Be, Bc dan seterusnya. Periode 3 pun sama, Na, Mg, Al, Si dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, itu jari-jari atomnya dia semakin kecil. Kenapa bisa semakin kecil? Kita akan coba bahas. Yang pertama Li. Li dengan nomor atom 3, berarti konfigurasinya 2, 1. Kemudian 2A sebelahnya ada Be dengan nomor atom 4, itu konfigurasinya 2, 2. Kemudian B dengan nomor atom 5, konfigurasinya berarti 2, 3. Kemudian yang 4A C dengan nomor atom 6, berarti konfigurasinya adalah 2, 4. Kita akan gambarkan. Ya, ini semuanya kalau kita lihat jumlah kulitnya sama. Ya, kalau jumlah kulitnya sama, harusnya jari-jarinya pun sama. Tapi ternyata kalau dilihat polanya, jari-jarinya itu semakin kecil. Kita akan bahas kenapa kok bisa semakin kecil. Yang pertama, untuk atom Li itu punya 2 kulit. Ini intinya. Ini kulit pertama, kulit kedua. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 2 elektron juga. Ada 1 elektron. Nah, ini yang Li. Kemudian yang berilium. Berilium ini intinya. Di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 2 elektron juga. Ya, ini kulit pertama, ini kulit kedua elektronnya. Ini yang berilium. Kemudian yang ketiga ada boron. Ada kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 3 elektron. Ya, ini gambarnya harusnya bulat ya, ini enggak terlalu bulat. Berilium. Kemudian yang karbon pun juga sama. Di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 4 elektron. Nah, kenapa kok bisa semakin kecil? Kita hubungkan dengan gaya tarik inti. Di inti sini, di litium itu intinya atau protonnya ada 3. Di berilium protonnya ada 4. Di boron protonnya ada 5. Di karbon ini protonnya ada 6. Nah, kalau kita lihat jumlah proton atau jumlah muatan positifnya itu kan semakin banyak. Kalau jumlah muatan positifnya semakin banyak, otomatis gaya tarik antara inti dengan elektron terakhirnya ini, gaya tariknya nih semakin besar. Kalau gaya tariknya semakin besar, berarti kan elektron yang berada di luar itu kan makin ketarik tuh. Kalau makin ketarik berarti dia makin dekat. Ya, kalau semakin dekat berarti jaraknya antara inti dengan elektron terluar itu akan semakin dekat pula. Ya, sehingga jari-jarinya semakin kecil. Nah, itulah tadi alasan kenapa kok jari-jari atom dalam satu periode itu kan berarti dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu jumlah protonnya semakin banyak. Ya, jadi menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Kalau gaya tariknya semakin kuat berarti semakin dekat tuh. Kalau makin dekat berarti jari-jarinya juga semakin kecil. Ya. Nah, itu untuk kecenderungan jari-jari dalam satu periode. Nah, ini kalau kita lihat grafik ya. Grafiknya ini yang periode 2 nih. Dari Li sampai ke Ne. Itu jari-jarinya dia semakin kecil. Yang lain pun juga sama, kecenderungannya dia semakin kecil. Oke. Nah, berikutnya kaitannya dengan jari-jari ion. Oke, ion itu kan ada 2 jenis ya. Ada ion yang bermuatan positif,
ada ion yang bermuatan negatif. Kalau yang ion bermuatan positif artinya dia melepas elektron. Kalau ion yang bermuatan negatif berarti ini artinya menerima elektron. Kita ambil contoh misalkan unsur aluminium dengan nomor atom 13, konfigurasinya adalah 283. Kita bandingkan dengan ionnya. Misalkan ionnya aluminium 3+ dengan nomor atom 13. Kalau muatannya 3 positif, kemarin itu kan melepas elektron, berarti elektronnya semakin berkurang. Kalau positif 3 artinya dia melepas 3 elektron. Maka sekarang konfigurasinya jadi gimana? Jadi 28. Ya, kita buat modelnya. Ini ada 3 kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ya, pertama ada ini intinya, ini kulit pertama, kedua, ini ketiga. Nah, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga 1 2 3 4 5 6 7 8. Di kulit ketiga ada 3 elektron. Oke. Nah, yang L3 positif gimana? Kita gambarkan konfigurasinya cuma 28, berarti ini inti, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Ya, ini kulit pertama, ini kulit kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kita bandingkan antara atom dengan ionnya, ya, yang ion bermuatan positif, ternyata jari-jarinya lebih besar. Jari-jari Al, atom Al lebih besar daripada jari-jari dari ion Al3 positif. Ya, jadi kalau ion positifnya itu jari-jarinya lebih besar yang atomnya dibandingkan ionnya sendiri. Nah, kita coba yang ion negatif. Ion negatif itu contohnya misalkan kita ambil unsurnya dulu, sulfur dengan nomor atom 16. Konfigurasinya adalah 2 8 6. Kemudian ketika dia membentuk ion S2- dengan nomor atomnya masih sama 16, berarti 2- ini artinya menerima 2 elektron. Maka sekarang jumlah elektronnya ada 18. Jadi konfigurasinya adalah 2 8 8. Kita gambarkan model atomnya di sebelah sini aja ya. Nah, pertama yang sulfur. Sulfur itu kan konfigurasinya intinya ini sat inti, kemudian ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8, 2 3 4 5 6 7 8. Ini kulit ketiga ada 6 elektron. 2 3 4 5 6. Ya, nah kemudian S2- pun sama, jumlah kulitnya ada 3. Berarti di sini ini intinya, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Sorry. Ini kulit ketiganya. Nah, gambarnya agak jelek. Bentar Bapak edit dulu gambarnya. Ini kulit kedua. Sebentar. Ini intinya, kemudian ini kulit pertama, kemudian kulit kedua, ini kemudian kulit ketiga. Aduh, sorry ya, gambarnya agak jelek. Nah, di kulit pertama itu ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Di kulit kedua ada 8 elektron. Di kulit ketiga juga ada 8 elektron. Nah, kira-kira kecenderungan jari-jarinya gimana? Kita kaitkan dengan gaya tarik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, untuk atom S dengan nomor atomnya 16, berarti kan muatan positifnya atau protonnya itu ada 16 ya. Ini pun juga sama, ion S2- dengan nomor atom 16, berarti protonnya juga ada 16. Tapi kita lihat sekarang jumlah elektronnya.
Yang ini atom S, ini yang S ya. Ini S2 min. Ini S-nya ada 16 elektron. Ini S-nya ada 18 elektron. Tapi muatan positifnya sama. Protonnya jumlahnya sama. Ya, protonnya sama, elektronnya lebih banyak yang S2 min. Otomatis kalau kita kaitkan dengan gaya tarik, maka gaya tarik yang S2 min ini, gaya tarik inti dengan elektronnya itu dia lebih lemah. Kenapa? Karena jumlah elektronnya semakin banyak. Kalau gaya tariknya lebih lemah, maka jarak antara inti dengan elektron di kulit keluar itu juga semakin kecil. Semakin besar. Ya, makanya untuk jari-jari antara atom netral dengan ion negatifnya itu lebih besar yang ionnya. Jadi jari-jari S itu lebih kecil dibandingkan jari-jari ion S2 min. Ya, jadi kalau jari-jari ion negatif itu pasti lebih besar ya yang punya ion negatifnya dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Ya kan, atau jari-jari yang atomnya itu lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari ion negatif. Ya, nah itu definisi untuk jari-jari. Berikutnya kita akan coba ke contohnya. Misalkan nih, berikan jari-jari atom O, Na, Cl, K. Ya. Kita akan coba urutkan, kita gambarkan dulu konfigurasinya. Oksigen nomor atom 8 berarti 2 6. Natrium nomor atom 11 berarti 2 8 1. Klorin nomor atom 17. Cl nomor atom 17 berarti 2 8 7. K dengan nomor atom 19 berarti 2 8 8 1. Oke. Cara mengidentifikasinya boleh kita gambarkan modelnya atau lebih baik kita letakkan ke dalam tabel periodik unsur. Ya, yang berada di golongan 1A ini ada Na sama K. Berarti di 1A Na-nya ada periode 3. Ini misalkan periodenya 1 2 3 4. Berarti Na di sini. Na-nya di sini, K-nya di bawahnya. Nah. Kemudian berikutnya yang di periode 2 itu oksigen. Ya, oksigen ada di periode 2 di golongan 6A. Misalkan di sini 6A, di sini 7A. Ya, berarti di sini adalah oksigen, kemudian klorinnya ada di 7A, periode 3, 7A, periode 3. Berarti di sini. Ini Cl-nya. Ya, ingat jari-jari itu kan pola kecenderungannya dari atas ke bawah semakin besar, ya. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Berarti yang paling besar siapa? Yang paling besar otomatis yang sebelah pojok kiri bawah, atau yang paling besar adalah K. Jadi urutannya itu yang pertama adalah yang paling besar K. K ini lebih besar dari siapa? Dari yang satu golongannya dulu, dari si Na. Ya. Nah, Na ini lebih besar dari Cl. Karena Cl dalam satu periode dari Na, sedangkan Cl berada di sebelah kanan. Kan dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, Cl ini lebih besar daripada si oksigen. Kenapa? Karena oksigennya berada di dalam A dan ada di periode 2. Ya, jumlah kulitnya lebih sedikit. Maka urutannya adalah K, Na, Cl, baru O. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh yang kedua, diketahui nomor atom Na, Mg, Al, urutan masing-masing adalah 11, 12, 13. Jadi Na, Mg, Al. Oke, 11, 12, 13. Na berarti konfigurasinya adalah 281, kemudian Mg 282, Al 283. Urutan jari-jari kation yang tepat. Kationnya di sini Na-nya positif 1, Mg-nya positif 2, Al-nya positif 3.
Berarti kalau kita buat ionnya jadi Na+, maka konfigurasinya menjadi 28. Ini pun Mg-nya juga sama, Mg2+, 28. Ini pun juga sama, Al-nya Al3+, konfigurasinya adalah 28. Jumlah kulitnya sama. Apa kira-kira yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah jumlah protonnya. Jadi yang Na ini protonnya adalah protonnya ada 11. Ini yang Mg juga Mg2+ protonnya ada 11. Al-nya yang Al3+ protonnya Mg ada 12, Al-nya ada 13 ya. Jumlah elektronnya sama, yang membedakan adalah jumlah proton. Jumlah protonnya siapa yang lebih banyak? Yang paling banyak ini adalah si Al3+ ya. Karena jumlah proton Al3+ itu lebih banyak, berarti gaya tarik inti Al3+ dengan elektron di kulit terluarnya itu lebih kuat. Maka jari-jari Al3+ ini lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari Mg2+ dibandingkan dengan jari-jari Na+. Berarti Na+ ini jari-jarinya yang paling besar. Kenapa? Karena protonnya dia lebih sedikit, berarti gaya tariknya lebih lemah. Atau kalau dilihat dari opsinya, ini diurutkan dari yang paling besar. Maka yang paling besar adalah Na+, kemudian Mg2+, baru Al3+. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjutkan di sifat yang berikutnya, yaitu energi ionisasi. Apa energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron paling di kulit terluarnya. Ya, ketika dia melepas satu elektron berarti membentuk ion yang bermuatan positif. Nah, energi ionisasi ini menggambarkan seberapa kuat elektron yang terikat di dalam inti atom. Oke, ada beberapa faktor. Yang pertama ada jari-jari, kemudian ada muatan inti positif, kemudian ada jumlah elektron yang ada di kulit dalamnya. Oke, kita akan bahas yang pertama. Kita lihat kecenderungannya, ya, dalam satu golongan dulu. Kalau dilihat dari dalam satu golongan dari H ke CS, oke. Kita lihat nih yang H 1300, CS 520, Na 496 dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, ya. Kalau kita gambarkan polanya dari atas ke bawah, itu energi ionisasinya semakin kecil. Ya, jadi polanya gini. Gambar diagramnya. Nah, segitiganya mengerucut. Jadi dari atas ke bawah itu dia semakin kecil. Kenapa kok bisa semakin kecil? Kita ambil contoh, misalkan yang Li Na dengan K. Li dengan nomor atom 13, ya. Li dengan nomor atom Li nomor atomnya 3, K nomor atomnya Na dulu. Na nomor atomnya 11. Na nomor atom 11, K nomor atomnya 19. Jadi konfigurasinya Li ini 21, Na 281, K 2881. Jadi Li ini ada 2 kulit. Oke. Na ini ada 3 kulit. K ini ada 4 kulit. 3, jelek banget. 4. Ini gambarnya harusnya bulat ya, tapi agak susah kalau menggunakan pen tablet. Oke, kalau kita lihat, kita kaitkannya dengan jari-jari atau dengan gaya tariknya. Ini kan kulitnya semakin banyak nih. Kalau semakin banyak kan berarti jari-jarinya itu semakin besar. Kalau jari-jarinya semakin besar, berarti gaya tarik inti dengan elektronnya itu semakin lemah. Kalau gaya tarik lemahnya, ini misalkan elektron yang terakhir di kulit luarnya, kalau gaya tariknya semakin lemah, berarti kita mau ngelepasin elektron yang berada di kulit terluar ini, itu akan semakin mudah. Kalau dianya semakin mudah,
berarti energi yang dibutuhkan itu semakin kecil. Ya, jadi kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jarinya energi ionisasinya berkurang. Ya, kenapa berkurang? Karena jari-jari atomnya tadi semakin besar. Kalau jari-jarinya semakin besar berarti kan gaya tariknya itu dari elektron yang berada di kulit luar semakin lemah. Kalau gaya tariknya semakin lemah berarti gampang banget nih kita mau ngelepasin elektronnya. Kalau dianya gampang berarti pasti energi yang dibutuhkan semakin kecil. Oke. Nah, itu dalam satu golongan. Kemudian kita lihat yang dalam satu periode. Oke. Nah, kita akan lihat yang satu periode. Di satu periode kecenderungannya 520 ini naik. Ya, ini semakin naik. Ini pun juga naik. Ini 419, 599, 631 dan seterusnya. Ini juga dianya semakin naik. Ya, yang kita bahas adalah yang golongan A. Yang golongan B nanti ada di kimia unsur kelas 12. Yang golongan A dulu. Yang golongan A ini ternyata dia semakin naik. Jadi pola kecenderungannya itu dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya semakin besar. Nah, ini polanya diagramnya seperti ini. Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kenapa kok bisa semakin besar? Kita ambil yang Li. Ya, kita ambil Li dengan Be deh. Li nomor atomnya 3, Be nomor atomnya 4. Ya, ini konfigurasinya 21, ini 2, 2. Jadi ini sama-sama nih kulitnya ada 2. Tapi yang membedakan adalah jumlah protonnya. Nah, kaitannya dengan jari-jari juga. Ini Li, ini Be, bukan B. Be. Ya, kalau dilihat jari-jarinya kan ya dari jari-jari itu dari kiri kanan semakin kecil, ya. Berarti kalau jari-jarinya semakin kecil berarti kan gaya tariknya semakin besar. Kalau gaya tarik inti dengan elektron di kulit terluarnya semakin besar, maka ini elektronnya mau dilepas itu bakalan susah. Kenapa bakalan susah? Karena kan gaya tariknya kuat tuh. Kalau ini mau dilepas susah, maka butuh energi yang lebih banyak. Makanya jari-jari energi ionisasinya dari kiri ke kanan semakin besar. Ya, jadi energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan. Energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena muatan intinya atau jumlah protonnya itu semakin banyak dan jari-jarinya semakin kecil. Kalau gaya jari-jarinya kecil berarti kan gaya tariknya itu lemah. Gaya tariknya itu semakin kuat. Kalau jari-jarinya semakin kecil berarti kalau dia makin kuat, maka butuh energi yang lebih banyak untuk bisa melepas elektron tersebut. Sehingga energi ionisasinya ini semakin bertambah. Tapi di sini ada pola, ada anomali ya, ada pengecualian. Ini dari 2A. Kalau kita lihat, ya ini 2A ke 3A. Oke, di 2A 899, di 3A 801. Ini berarti kan turun. Jadi dari 2A ke 3A itu turun. Nah, ini turun. Kemudian dari berapa lagi ya? 5A ke 6A. Ya ini dari 5A ke 6A. Itu juga turun. Jadi kalau kita gambarkan ini 1A, ya 1A naik ke 2A, dari 2A ke 3A turun, kemudian dari 3A ke 4A naik, dari 4A ke 5A juga naik, dari 5A ke 6A turun, dari 6A ke 7A naik, 7A ke 8A juga naik. Ya, ini yang 1A, 2A, 3A, ini 4A, ini 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, kenapa kok bisa turun? Kaitannya dengan konfigurasi juga berilium
kalau kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi mekanika kuantum, kemudian boronnya nomor atomnya 5, berarti kan konfigurasinya ini adalah 2He, kemudian 2S2. Kemudian yang ini, yang boron, itu konfigurasinya adalah 2He, 2S2, 2P1. Ya, kenapa kok yang boron bisa lebih besar energi ionisasinya daripada yang berilium lebih besar daripada yang di boron? Karena elektron valensinya itu berada di orbital 2s yang sudah terisi penuh. Jadi yang orbital di 2s yang sudah terisi penuh ini akan lebih stabil dibandingkan dengan yang boron, elektron valensinya ada di 2s, 2p, di 2p-nya juga belum penuh. Ya, jadi ini akan lebih stabil. Ketika dia lebih stabil elektronnya, maka butuh energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron di orbital 2s. Jadi kalau membutuhkan elektron yang lebih besar, membutuhkan energi yang lebih besar, maka energi ionisasinya juga akan lebih besar. Ya, jadi kaitannya dengan kestabilan elektron di dalam orbital juga. Nah, itu alasannya kenapa kok yang di 2A ke 3A itu turun, kemudian di 5A ke 6A itu juga turun, tapi yang lainnya naik. Nah, ini ya, kalau kita lihat polanya nih, ini dalam satu periode yang sama. Jadi dalam satu periode itu energi ionisasinya naik, tapi ada yang turun. Turunnya dari sini nih. Yang satu periode ada Li, Be, ya dari Li, Be, nah di B turun. Kemudian C naik, N naik, O juga turun, F, N, E naik. Di periode 3 pun sama. Dari Na ke Mg naik, dari Mg ke Al-nya itu turun, dari Al ke Si ke P itu naik, dari P ke S ini turun. Kemudian dari S ke Cl ke Ar itu naik. Ya, jadi yang turun itu di 3A dengan 6A. Nah, itu pola untuk jari-jari energi ionisasi. Kita lihat lagi, jumlah elektron yang dapat dipindahkan dalam atom netral itu bisa lebih satu. Ya, jadi ada energi ionisasi yang pertama, itu artinya melepaskan elektron yang pertama. Kemudian ada energi ionisasi yang kedua, artinya melepaskan elektron yang kedua. Dan seterusnya. Misalkan Bapak ambil contoh di sini, ambil Mg dulu deh. Mg nomor atomnya 12, berarti konfigurasinya 282. Ini atom netralnya gambarannya. Ini elektron pertama, kulit pertama, kulit kedua, kulit ke-3. Kok hilang? Kulit ke-3. Ya. Di kulit pertama itu ada 2, ini ada 8. Bapak gambarkan kulit terakhir aja ya. Ini elektronnya ada 2. Ketika dia melepas satu elektron, berarti kan nanti akan membentuk Mg plus dengan konfigurasinya 281. Ini energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang pertama disebut sebagai energi ionisasi yang pertama, ya, atau EI1. Berarti kita gambarkannya, ini inti, ini kulitnya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti di kulit ketiga sekarang itu hanya ada satu elektron. Kemudian dilepasin lagi di kulit yang terluarnya lagi, berarti energi ionisasi yang kedua. Maka nanti akan membentuk ion, ini yang kedua, membentuk ion Mg2+. Mg2+ berarti konfigurasinya 28. Hanya ada 2 kulit. Hanya ada 2 kulit tinggalan. Di kulit terluarnya ada 8 elektron. Buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Jadi kenapa kok kalau kita lihat dari tabel energi ionisasi pertama ya di Mg dengan energi ionisasi yang kedua itu semuanya jauh lebih besar dari energi ionisasi yang kedua. Pun juga sama, Na, Al, Si dan seterusnya. Kenapa kok bisa lebih kuat atau lebih besar?
Karena kan ketika sudah dilepas elektronnya, ini dilepas satu, ini berarti tinggal 11 elektronnya. Tapi protonnya tetap, protonnya ini semuanya ada 12. Ini juga protonnya semua ada 12. Ya, protonnya ada 12, tapi elektronnya semakin sedikit. Otomatis gaya tariknya antara atom yang sifatnya netral dengan ion positifnya, gaya tariknya itu lebih besar yang ion positif. Kalau lebih besar yang ion positif, maka butuh energi yang lebih banyak untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya. Makanya semakin banyak elektron yang dilepas, itu juga energi ionisasinya semakin besar. Jadi ini persamaannya nih. Kalau dari atom netral mau membentuk ion positif plus elektron, ini yang dilepas satu, maka akan ini disebut sebagai energi ionisasi pertama. Tapi kalau misalkan dari yang pertama tadi, dari X positif dilepasin satu lagi, membentuk X positif 2. Ya, ini adalah energi ionisasi yang kedua. Berikutnya pun sama, kalau mau ngelepasin energi ionisasi yang ketiga, berarti dari plus 2 ke plus 3. Ya, itu disebut sebagai energi ionisasi ketiga. Oke, jadi jarak antara energi ionisasi pertama dengan kedua itu lebih besar yang energi ionisasi yang kedua. Berikutnya pun juga sama, yang ketiga lebih besar dari yang pertama. Nah, sekarang kita lihat. Ini di sini juga ada pola. Untuk Na, dari energi ionisasi pertama kedua itu jauh lebih besar selisihnya dibandingkan dengan yang Mg. Ya, kalau yang Na berarti kan dari Na nomor atom 11 281. Ya, jadi ini coba Bapak hapus dulu biar mas space-nya masih banyak. Jadi kalau yang Na nomor atomnya 11, Na nomor atomnya 11 itu konfigurasinya 281. Ya. Nah, berarti ini ada 3 kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit jelek banget. Hapus deh. Ini kulit pertama. Sebentar. Ya, ini kulit pertama, kemudian kulit kedua, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ya. Ketika dia melepas satu elektron, berarti kan jadi Na positif, konfigurasinya 281. Jadi ini 288. Maka sekarang jumlah kulitnya ada 2. Oke, ini ada 8 elektron. Itu kepencet help. Sebentar. Ya, ini berarti ada 8 elektron. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian mau ngelepasin lagi ini dari Na plus, ngelepasin lagi energi ionisasi yang kedua, Na2 plus, konfigurasinya berarti dari 27. Nah, kenapa kok bisa selisihnya jauh lebih besar? Karena elektron yang dilepas di kedua dari atom Na itu berada di kulit yang berbeda. Jadi kalau energi ionisasi pertama itu masih di kulit yang pertama, kulit yang ketiga. Tapi kalau energi ionisasi yang kedua, ini E1 ya. EI1, ini EI2. Tapi untuk energi ionisasi yang kedua itu kan kulitnya sudah di beda. Ya, jadi bukan kulit yang sebelumnya. Otomatis gaya tariknya itu jauh lebih besar. Makanya, atau ini yang disebut sebagai elektron yang berada di lapisan dalam, ya, atau yang sudah beda kulit. Jadi energi ionisasinya, selisihnya jauh lebih besar. Nah, jarak atau selisih energi ionisasi yang paling besar itu bisa kita identifikasi sebagai elektron valensinya. Jadi di sini unsur Na selisihnya kan dari 1 ke 2 yang paling besar. Berarti ini valensinya ada 1 elektron.
Mg ini dari energi 2 ke 3 yang paling jauh. Berarti ini valensinya ada 2 elektron. Elektron valensinya. Ingat elektron valensi itu kan elektron yang berada di kulit terluar, ya. Jadi yang batasnya lah istilahnya. Jadi ini batas kulit kedua dengan kulit ketiga dengan kulit kedua. Kemudian Al pun juga sama, selisihnya itu dari 3 ke 4. Berarti valensinya ini ada 3 elektron, yang Si ada 4 elektron, P5 elektron, S6 elektron, Cl 7 elektron, Ar 8 elektron. Jadi kalau yang selisihnya udah jauh banget, itu berarti udah beda kulit gitu. Ya ini di energi yang S nih di energi ionisasi ke 6 menuju ke 7. Berarti yang 6 ini masih di kulit yang ketiga, 7-nya sudah berada di kulit dalam atau elektron berada di lapisan dalam. Ya. Nah, itu untuk energi ionisasi. Contoh berikut adalah beberapa tabel dengan nomor atom 11, 12, 13, 14. Berarti yang W, X, Y, Z. Ini nomor atomnya 11, ini 12, ini 13, ini 14. Ini 11 berarti 281, ini 12 282, ini 13 283, ini 14 2884. Ini kayaknya satu periode ya, periode 3, periode 3, ini juga periode 3, ini juga periode 3, periode 3. Yang beda apa? Golongannya. Ya. Golongannya itu dilihat dari elektron valensi. Ini berarti golongan 1A, 2A, ini 3A, ini 4A. Berarti kalau kita letakkan dalam tabel periodik 1A, 2A, 3A, dan 4A. Ini periodenya periode 3 semua. Berarti ini W, ini X, ini Y, ini Z. Dalam satu periode, ingat, dalam satu periode kan kecenderungannya adalah dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin besar, ya. Berarti yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah W. Kemudian dari W ke X itu berarti naik. Tapi ingat, Y ini di 3A. Di 3A itu turun lagi, baru naik lagi ke 4A. Ya, nah ini polanya. Jadi grafiknya ini W, ini X, ini Y, ini Z. Yang mana kalau kita lihat? Yang jawabannya yang B. Oke. Berikutnya, diketahui beberapa energi ionisasi untuk X, Y, Z, A, B. Urutan yang benar, logam alkali itu di 1A. Berdasarkan harga ionisasinya dari atas ke bawah. Ingat, alkali dalam 1A atau dalam satu golongan yang sama, dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil. Ya. Ini yang nomor 44, ini yang nomor 10. Energi ionisasinya semakin kecil, berarti yang paling besar itu siapa di sini? Yang paling besar itu adalah si X. Kemudian setelah X itu berarti ada Z. Setelah ini X, ini Z. Setelah Z berarti Y. Setelah Y berarti siapa? B dulu ya. B baru yang A. Berarti X, Z, Y, B, A. Ada nggak? X, Z, Y, B, A. X, Z, Y, B, A. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Akhirnya mungkin sampai di sini dulu ya. Dua sifat dulu yang Bapak jelaskan. Oh, ini ada soal lagi nih. Boleh deh kita coba ya. Oke, nilai energi pengionan pertama sampai ke 6 untuk unsur-unsur golongan pertama. Oh, ini kalian buat latihan aja deh. Latihan 2 soal. Ya, nanti silakan kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas via Google Meeting. Ya, ini 2 soal aja dulu. Silakan kalian kerjakan, nanti akan kita bahas ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali hari ini. Untuk sifat berikutnya, afinitas elektron,
Ya kalau ada kesempatan nanti akan Bapak jelaskan via Google Meeting. Kalau tidak ada ya nanti kita akan buat videonya lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.